Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita akan mulai acara kita, acara pernikahan, saudara kita Boritman Pandapotan Sinaga dan Asmita Borusimantonso. Kepada kedua orang tua dari saudara mempelai pria, saudara Boritman Pandapotan Sinaga, saya persilakan mendampingi mempelai laki-laki dan kedua orang tua dari saudari Asmita Borusimantonso untuk mendampingi mempelai wanita di tempat yang telah disediakan. Hadirin dan sidang jemaat yang hadir untuk menyaksikan upacara peneguhan pernikahan saudara Boritman Pandapotan Sinaga dan saudari Asmita Simantonso, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut kedua mempelai memasuki ruang ibadah. Saya akan bertanya kepada keluarga orang tua dari mempelai pria. Kepada kedua orang tua mempelai laki-laki, saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah saudara sungguh-sungguh bebas tanpa paksa telah bersedia mengantar anakmu ke hadapan Tuhan untuk menerima peneguhan dan pernikahan hari ini? Jika saudara berdua bersedia, jawablah, kami bersedia.
Terima kasih. Demikian juga kepada kedua orang tua mempelai wanita, saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh, bebas, tanpa paksaan, bersedia mengantar anakmu ke hadapan Tuhan untuk menerima peneguhan pernikahan hari ini? Jika saudara berdua bersedia, jawablah bersama, kami bersedia. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita tahbiskan ibadah peneguhan pernikahan hari ini dalam suasana teduh. Dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, kami tahbiskan ibadah peneguhan pernikahan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, pencipta dan pelindung dari segala manusia, pemberi segala anugerah rohani dan pencipta hidup kekal, curahkanlah Roh-Mu kepada kami dan pimpinlah kami dalam acara ibadah pemberkatan nikah kudus hari ini, karena hanya kepadamu saja kami berharap. Pimpinlah ibadah ini dari permulaan sampai akhir, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pengantin dan keluarga besar dan serta para undangan, kami persilakan untuk duduk kembali. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba Tuhan untuk memimpin dalam ibadah kita. Baik Bapak Ibu, kita memulai ibadah kita hari ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita teduhkan hati kita mau datang, kita mau sembah Tuhan kita di hari yang butuh hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Yesus kita luar biasa, amin. Kita diberkati Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pujian atau persembahan pujian dari gereja di tempat ini di kami. Kami persilakan untuk menang. Untuk menyambut kepada kaum ibu, kami persilakan.
Haleluya, pujian yang sangat indah. Haleluya, kami ucapkan terima kasih. Dan sampai hati kita Bapak Ibu, kita mau mendengar firman Tuhan.
dan sungguh indah apa yang kau katakan tentang kami. Dan kami tidak percaya Engkau ada bersama kami saat ini. Untuk itu Tuhan, masuk dan kuasailah hidup kami. Kalau sebentar kami akan melaksanakan peneguhan pernikahan saudara kami Boritman pada Potan Sinaga dan Astita Pulsimanus. Biarlah Tuhan yang mengacara di tengah-tengah kami, Tuhan yang menyertai kami. Tapi Tuhan, sebelum itu kami akan belajar tentang kebenaran firman untuk menjadi bekal dalam hidup kami, untuk menjadi bekal dalam hidup kami dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan tetaplah Roh Kudus berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kasih Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Nah, inilah gereja kita, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Pemulihan. Nah, gereja kita ada dua di dua tempat. Di sini di Desa Sumedang Barat ini, dan satu lagi di Siantang. Ya, gereja yang sama. Nah, jadi saya juga memperkenalkan diri, mungkin banyak yang belum kenal. Nah, saya pendeta RP Johannes Sianipah. Nah, istri cukup satu dan satu untuk selama-lamanya. Ya, bernama Morna Anastasia Tamka. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya, jangan malu sebagai istri kepala. Dan Tuhan, ya silakan. Tuhan mengaruniakan kami 3 orang anak. Ya. Anak pertama laki-laki Mikael Sianipah. Anak yang kedua itu perempuan Agnes Bagiela Kaswarena, ada juga di tengah-tengah kita. Dan anak yang ketiga Christian Nehemia Sianipah. Nah, semuanya merek Sianipah. Nah, jadi kekasih-kasih Tuhan, ya puji Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama-sama untuk menyaksikan peneguhan pernikahan saudara kita, ya saudara kita, anak kita, ya Boritman pada Potan Sinaga dengan Lito Astita Pulsimanus. Nah, sebelum kita masuk di dalam acara peneguhan pernikahan, kita akan belajar firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang 11 bagian B. Firman Tuhan berkata, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Adapun tema khotbah hari ini, tema daripada firman hari ini adalah hidup bersama. Banyak orang yang hidup bersama tetapi tidak sehati, tidak sepikir. Banyak juga orang yang tidak bersama tapi mereka bisa sehati dan sepikir. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, ya, kepada kita, terlebih khusus kepada kedua pengantin, ya, harus sehati sepikir. Kalau nggak sehati nggak sepikir, percuma. Apapun yang Anda programkan pasti gagal. Kalau nggak sehati sepikir, percuma. Apapun yang sudah direncanakan pasti gagal. Firman Tuhan mengajarkan agar kamu itu sehati sepikir, kata Tuhan. Kamu harus sehati sepikir. Sehati sepikir ini punya banyak makna. Ya, saya mengambil 2 poin penting di dalam firman hari ini. Dikatakan pertama sekali kita itu harus sehati sepikir. Yang kedua, kita itu harus hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita mulai hidup kita dengan sehati sepikir, maka saya akan yakin apa yang kita rencanakan pasti berhasil. Ya, pasti berhasil. Kalau sudah sehati sepikir, pasti kita itu akan hidup kita itu pasti akan berhasil sampai ke depannya.
memiliki cara pandang yang sama. Antara Pak Sinaga, lain Sinaga dengan itu, Guru Simangunso harus memiliki cara pandang yang sama dulu. Cara pandang yang sama, jangan berbeda-beda. Contoh, kalau Anda sedang melihat satu yang menjadi fokus dalam pandangan Anda harus sama. Anda gak mungkin bisa berkata, bunga ini warnanya putih. Lain Sinaga katakan bunga ini warnanya putih, tapi itu Guru Simangunso mengatakan warnanya ungu. Yang satu berkata putih, yang satu berkata ungu. Enggak sehati, enggak sepikir, padahal kedua-duanya benar. Karena di bagian bunga itu ada yang ungu dan ada yang putih. Tapi karena Anda tidak memiliki satu pandangan yang sama, ini pasti akan gagal dan akan menjadi pertengkaran. Kalau yang satu berencana, kita punya anak nanti satu ya. Kalau yang satu bilang enggak deh, harus dua. Lalu sama-sama memiliki pendapat yang berbeda tapi mempertahankan pendapatnya. Tetapi pada waktu Anda berdua mengatakan bunga ini ada paduan warna antara ungu dan putih, nah ini yang berhasil. Pada waktu Anda sedang memprogramkan satu pekerjaan di depan, pada waktu Anda berkata kita harus sama-sama mengerjakannya, pasti berhasil. Kalau tidak, tidak akan pernah bisa berhasil. Kemudian kalau kita mau sehari sepikir, kita harus memiliki satu persepsi. Cara pandang itu sama, pemahamannya juga harus sama, ya, persepsinya juga harus sama. Jangan berbeda-beda. Jangan berbeda-beda. Kalau berbeda-beda hati-hati. Ya, kalau berbeda-beda hati-hati. Keluarga ini tidak pernah harmonis. Jadi saya berharap keluarga Bapak Sinaga dan Ibu Guru Simangunso dari keluarga besar juga harus memiliki cara pandang yang sama. Kenapa? Dengan dipersatukannya kedua anak kita ini, maka inilah yang mengikat keluarga Sinaga dan keluarga Simangunso menjadi satu. Nah, kepada kedua mempelai, Anda harus memiliki persepsi yang sama, cara pandang yang sama. Dan kemudian dalam sehari sepikir, Anda tidak boleh saling mencurigai. Kalau saya pernah bertanya, pernah nggak itu Asnita mencurigai Pak Lain Sinaga? Nggak pernah. Masa nggak pernah? Ini ngapain ini? Sedang kemana ini? Kok jam segini nggak pulang-pulang atau nggak jemput saya? Atau sebaliknya, Lain Sinaga pernah nggak curiga terhadap itu ini? Nah, ini kemana ini? Jam segini nih. Waduh, ini gimana ini? Pernah nggak? Saya nih pasti pernah. Tapi curiga itu akan menuju kepada cemburu. Tapi cemburu yang positif, artinya saya cemas ini. Nanti dia di sana bagaimana? Di sana bagaimana? Apalagi sekarang disiapkan juga lagi marak-maraknya begal. Ya, jangan sering berpisah satu dengan yang lain. Yang termasuk kita juga semua hati-hati. Kenapa? Kalau ada rasa curiga, biarlah curiga itu hanya menghasilkan cemburu yang positif, tidak menghasilkan cemburu yang negatif. Kenapa saya katakan demikian? Beberapa hari yang lalu ada kasus bagaimana seorang istri membakar suaminya hanya gara-gara curiga. Dan pada waktu curiga ini, rasa curiga itu terbukti. Nah, ini yang bahaya. Saya berharap kita sebagai orang-orang Kristen gak boleh seperti itu. Kalau curiga kita karena sayang, karena kita tahu ini istri saya, karena suami saya dari mana, contoh seperti itu, boleh. Tapi jangan ini larut menjadi cemburu yang aneh-aneh. Jangan menjadi cemburu yang membabi buta. Itu salah. Gak boleh. Pak Sinaga boleh bertanya, dia kemana? Ibu Guru Simangunso juga boleh bertanya-tanya dalam hati, ini
rumah. Sudah OTW, tapi masih di rumah. Sudah di jalan, padahal dari jalan dari kamar mandi maupun kamar ganti baju masih di jalan juga katanya. Ya, nah jadi saya berharap di sini khususnya bagi kedua mempelai hari ini harus berpikir itu positif. Sehati sepikir, apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan di dalam hati Anda, tuangkan secara bersama-sama, saling terbuka satu dengan lain. Yang saling terbuka satu dengan lain. Ingat, kalau Anda ada diberkati, setelah Anda diberkati, ini bukan akhir daripada hidup rumah tangga Anda. Justru ini awal. Ya, justru ini awal. Nah, waktu kita mengarungi hidup kita, rumah tangga kita, di depan itu sudah banyak rintangan-rintangan yang sedang siap menanti kita. Kalau Anda berdua tidak sehati sepikir, Anda pasti akan diguncang. Anda pasti akan diguncang. Dan saya merasa semua keluarga, semua rumah tangga itu seperti itu. Pada waktu diberkati di gereja, diberkati oleh hamba Tuhan, hidup kita bukan berakhir di situ. Justru itulah awal dari hidup ini. Itulah awal kita melangkah bersama. Firman Tuhan berkata, tidak baik seorang, aku ciptakan seorang laki-laki saja. Tidak baik seorang manusia hidup hanya seorang diri saja. Tidak baik si Adam itu hanya sendiri saja. Aku harus menciptakan satu lagi menjadi penolongnya. Aku harus menciptakan lagi satu yang sepadan dengan dia. Untuk apa? Untuk mendampingi. Kalau sudah berdua mau curhat tukar pendapat, enak. Kalau sendiri mau curhat sama siapa? Ingat, curhat sama tetangga belum tentu benar. Curhat dengan sahabat kita juga belum tentu benar. Kalau mau curhatlah sama suami, suami curhatlah kepada istri. Apa yang akan kita perbaiki? Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita programkan? Sehingga pada waktu Anda berdua itu melakukannya secara bersama-sama, percayalah pasti berhasil. Apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian rencana, ikut sertakan kita. Kalau kalian sudah berencana, Anda berdua sudah membuat satu rencana, sebelum Anda memutuskan, libatkan Anda. Kalau Tuhan sudah ada di dalam, percaya. Pasti semuanya akan berhasil. Semuanya akan dituntun oleh Tuhan. Kegagalan tidak akan pernah ada. Kenapa? Pada waktu kita merasa akan gagal, Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan angkat dan Dia akan tolong kita. Pada waktu kita sedang dalam masalah, Dia akan ada di depan kita. Kalau masalah itu datang dari belakang, maka Dia ada di belakang kita. Kalau masalah itu ada di kiri kanan kita, maka Dia ada di kiri kanan kita. Kalau masalah itu berat bagi kita, ingat janji Tuhan, Dia akan menggendong setiap orang yang percaya kepada-Nya. Jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Kita punya Tuhan luar biasa, namanya Yesus. Tidak ada Allah lain di dunia ini yang seperti Dia. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Kenapa? Karena hanya Yesuslah yang berani berkata, aku dan jalan, aku dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini kunci kita sebagai orang percaya. Terlebih bagi kedua pengantin, Anda harus libatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kalian. Harus libatkan dalam setiap rencana-rencana yang sudah kalian buat. Kemudian juga kalau Anda sehari sepikir, maka Anda akan berjalan melangkah bersama sampai kepada tujuan. Berjalan bersama, tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi Anda akan berjalan secara bersama-sama. Anda akan selalu bergandengan. Bukankah lebih indah kalau kita bergandengan? Kalau saya dengan istri di tengah kota di pajak kota sama betul. Kalau kami sedang berjalan, kami selalu bergandengan tangan. Banyak orang melirik, saya justru bangga.
nggak sanggup menyusul, suaminya nggak nampak lagi. Istrinya bingung, lah suamiku ada di mana? Berjalan sama siapa? Tetapi kalau Anda berjalan berdua bergandengan tangan, ingat, sekalipun seperti saya dengan istri saya tingginya berbeda, tapi pada waktu saya berjalan bersama dengan dia, bergandengan tangan, langkah kaki sama besarnya, sama lebarnya langkah kaki. Nah, jadi saya harap Rakyat Sinaga berjalan dengan tangannya. Hati-hati. Sekarang banyak begal, ya, hati-hati. Daripada dirampok nanti terus-terusnya, ya, harus dikawal, dipegang. Berjalanlah bersama, jangan berjalan sendiri-sendiri. Kemudian hidup dalam damai sejahtera. Suami harus mengasihi istri. Efesus 5 ayat 25 berkata, suami harus mengasihi istri. Mengasihi itu apa artinya? Kalau suami mengasihi istri adalah suami harus menjaga istri, melayani istri. Kalau istri sakit, kita gantikan posisi kita. Kalau istri sedang sakit, ya kita gantikan posisi dia. Untuk apa? Contohnya cuci baju. Masih nanti harus mau cuci baju kan? Setelah menikah ini setelah berganti harus berani, harus mau cuci baju, cuci piring. Ya, nyapu halaman, nyapu rumah, jangan takut. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat 22, hai istri-istri tunduklah pada suami. Bukan berarti istri kalau jumpa suami menundukkan badan, tidak. Atau bukan berarti istri itu harus takut kepada suami, tidak. Kata tunduk di sini adalah bentuk penghargaan. Istri menghargai suami, ya. Istri menghargai suami. Firman Tuhan di dalam Amsal, ya, di dalam Amsal 31 itu sangat jelas dikatakan bagaimana istri itu harus mengasihi suami, istri itu harus tunduk pada suami, istri itu harus mengasihi anak-anaknya. Bahkan firman Tuhan dalam Amsal 31 ayat 11 sampai akhirnya dia berkata dalam firman itu, istri harus tidur belakangan, bangun lebih awal. Oleh karena istri, maka suami dihargai. Istri melihat anaknya yang tertidur dan dia menyiapkan makanan bagi anaknya, makanan bagi keluarganya. Jadi ingat, istri itu harus begitu. Saya pernah berpikir, ternyata istri itu benar-benar laki-laki. Bayangkan kalau suami lama-lama ditinggal istri, ya, dia kerepotan juga. Jadi kalau itu nanti mau pergi jumpa orang tua, jangan lama-lama. Kenapa? Kesian Rakyat Sinaga nanti sendirian. Rakyat Sinaga bisa masak kan? Yang penting ada garam, ada cabai, jadi lah itu kan gitu kan. Tapi tak berarti kita harus sering berpisah-pisah, harus selalu bersama-sama, ya. Itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan kita dalam suatu rumah tangga. Saling menghargai dan saling berbaikan, berdamai. Kalau ada suami mungkin merasa sesuatu tidak enak kepada istri, atau sebaliknya istri merasa tidak nyaman kepada suami, harus segera berbaikan. Jadi perdamaian itu, ada damai itu adalah selalu berbaikan. Jangan dibiarkan api-api kebencian itu menguasai. Sekali lagi saya katakan, jangan percaya kepada ocehan dari luar. Jangan ada yang percaya dengan ocehan dari luar. Ocehan dari luar itu apa? Mungkin saja akan ada yang berkata, kemarin aku lihat suami begini. Lalu ada yang bilang, aku lihat kemarin itu di sana. Jangan percaya. Buktikan dulu. Duduk berdua. Apakah benar informasi dari sana
lalu perbaikanlah. Jangan terus menghakimi, karena penghakiman itu hanya milik Tuhan. Katakan juga Anda berdua harus memiliki rasa rindu. Pernah gak rindu dengan suami? Jangan pernah gitu aja jangan. Pernah. Itu pernah gak rindu dengan pasangan dan guys? Pernah ya. Rasa rindu itu yang dibutuhkan terus. Rasa rindu itu yang dibutuhkan terus. Ini coba itu dulu kepingin untuk kamu. Itu dulu kepingin. Ya. Saya paling senang memandang istri saya kira-kira pukul 3 pagi atau menjelang subuh saat dia tidur. Setiap kali saya pandang dia, saya jatuh hati sebetulnya. Jadi ketahuan rahasia saya. Nah, saya sering tentang hampir subuh, saya selalu melakukan itu supaya kasih itu tetap ada. Itu juga nanti saya harap Pak Sinaga dengan Tito sobat seringlah ya, supaya cinta itu tetap ada dan cinta itu tumbuh terus di dalam satu rumah tangga. Harus ada rasa rindu. Itulah yang membuat Anda akan bahagia. Itulah yang membuat Anda akan bahagia pada waktu Anda merasakan ada rindu di dalam hati. Pada waktu rindu itu ada di dalam hati, maka cinta itu tetap akan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh, sehingga kita tidak akan bisa diganggu dari luar atau dari orang-orang yang mungkin tidak menyukai itu. Karena saya tahu banyak manusia seperti itu. Jadi coba, kalau Anda sedang ada di luar, di kepada seluruh jemaat Tuhan, milikilah rasa rindu itu. Ya. Rindukan istri, rindukan anak, maka percayalah Tuhan akan bekerja di dalamnya dan keluarga itu akan damai dan sejahtera. Demikian firman Tuhan, dan kita akan masuk dalam kehidupan pernikahan. Saudara Muridman Pantakotan Sinaga dan saudari Asmita Guru Simangso, saya persilakan Anda untuk berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan saya. Saya minta saudara berdua saling bersalam. Silakan mulai di hati. Oke. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai titah-titah saudara berdua yang tertulis dalam Matius 19 ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang telah menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya akan menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang diperintahkan, apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Di nikah ini mengungkapkan 3 kebenaran
yaitu pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita saja. Pernikahan Kristen adalah karya Allah, suatu lembaga ilahi, karena Allah yang mempersatukan, karena itu Ia kudus. Pernikahan Kristen untuk seumur hidup, tidak boleh diceraikan oleh manusia, khususnya saudara berdua. Bagi suami istri berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bagi suami berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau buruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Bagi istri berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Setelah mendengar titah nikah yang telah disampaikan kepada, apakah saudara muridnya akan potensi naga bersedia melakukannya? Jikalau saudara bersedia, jawablah, saya bersedia. Pertanyaan yang sama juga saya tanyakan kepada saudari Asnita Rusmanso. Setelah mendengar titah nikah yang telah disampaikan kepada, apakah saudari bersedia melakukannya? Jikalau saudari bersedia, jawablah, saya bersedia. Terima kasih. Sebagai hamba Tuhan yang mewakili Allah, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan yang mengetahui kesungguhan mereka dalam melakukan pernikahan kudus ini. Saya juga akan menanyakan semua pertanyaan kepada jemaat Tuhan untuk dijawab secara bersama-sama. Mempelai pria dan wanita diharapkan untuk menjawab dengan bebas dan tegas, karena memang janji nikah harus diucapkan dengan sungguh-sungguh, bebas tanpa paksaan, dan disaksikan Allah dan jemaat. Kepada saudara murid mantan dan Hutan Sinaga, saya bertanya, apakah saudara mau menerima saudari Asnita Kursimanungso sebagai istri dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasihi dan melawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Jika saudara mau, jawablah, saya mau. Terima kasih. Kepada saudari Asnita Kursimanungso, saya bertanya, apakah saudari mau menerima saudara murid mantan dan Hutan Sinaga sebagai suami
dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudari? Apakah saudari mau mengasihi sama seperti saudari mengasihi diri sendiri, mengasihi dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudari hidup berdua? Jikalau saudari mau, jawablah, saya mau. Terima kasih kepada sidang jemaat Tuhan dan hadirin yang hadir untuk menyaksikan dan mendengarkan janji-janji nikah ini. Saya bertanya, apakah saudara sekalian mau mendukung dan mendoakan saudara ini dalam hidup nikah mereka? Jika sidang jemaat Tuhan dan para hadirin mau, harap bersama-sama menjawab, kami mau. Terima kasih. Dengarkanlah firman Tuhan tentang kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan pengucapan janji nikah oleh kedua mempelai. Saudara Buritman Pandapotan Sinaga, pandanglah mata istriku, serta peganglah kedua tangan kekasih saudara, dan ucapkanlah janji nikah saudara dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Silakan. Silakan. Terima kasih. Saudari Asnita Bersama. Pandanglah mata serta peganglah kedua tangan kekasih saudari, dan ucapkanlah janji nikah saudari dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Silakan. Sesuai dengan pernyataan saudara berdua dan janji saudara berdua untuk hidup bersama, saya sebagai hamba Tuhan, saat ini menentukan pernikahan saudara di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan maju dan silakan berdoa.
anak ini datang untuk dipersatukan di dalam pernikahan. Saat ini biarlah tangan yang kuat itu turun atas kedua anak, memberkati mereka di dalam susah dan senang, menjaga mereka di dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan saja yang menjadi Tuhan mereka, Engkau saja menjadi Allah mereka, dan Tuhan yang memberkati hidup mereka. Biarlah Yesus tidak sedetik pun mereka akan meninggalkan, tidak sedetik pun Engkau akan meninggalkan mereka, tetapi tetap berjalan bersama dengan kedua anakmu. Di dalam nama Yesus, aku memberkati Engkau, Kehidupan pada kota Sinaga dan Asmita, terus bagus. Biarlah Allah melindungi, Allah menyertai, dan Allah akan menyinari wajahnya. Allah akan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk melindungi, menyertai dari hari ini, besok dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini setelah mereka diberkati, setelah mereka diteguhkan pernikahan mereka, maka hari ini mereka bukan lagi dua, tetapi mereka adalah satu. Silakan mari kita berjumpa. Saat ini saya sebagai hamba Tuhan memberitahukan kepada kita semua bahwa mereka bukan lagi dua tapi satu, yaitu Tuhan dan Nyonya Ulitman Hadapotan Sinaga. Tuhan Yesus memberkati. Coba Tuhan kami persilakan untuk duduk kembali. Anda berdua boleh menghadap ke saya. Silakan duduk posisi. Saat ini resmi bahwa Asnita Rusi Manonso adalah tulang rusuk, adalah penolong yang Tuhan berikan, seorang penolong yang sepadan dengan Anda. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Silakan ya, satu betina dan satu anggurnya. Diberkati di tangan dan ada begitu. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang diberikan kepada kita untuk mempersatukan kita dengan kebangkitan dan kehidupan akan nama Yesus. Dan anggur melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita untuk mempersatukan kita di dalam kebangkitan dan hidup kekal bersama Kristus. Makanlah di dalam nama Yesus. Karena Anda sudah resmi menjadi suami dan istri, saya minta Anda untuk menghadap-hadapkan sambil pegang tangan, pegang tangan, jangan salah. Coba saling menatap satu dengan yang lain. Dalam hatimu katakan, terima kasih Tuhan mengenal istriku yang Tuhan sudah berikan. Demikian juga kita pasti berkata dalam hati, terima kasih Tuhan mengenal seorang laki-laki yang Tuhan sudah beri untuk menjadi suami. Bagi saudara kami, murid Muhammad Al-Quran
yang satu melambangkan cinta kasih daripada saudara beriman pendapatan sinar, dan yang satu adalah melambangkan cinta kasih dari saudara kita Astita. Saya minta Anda untuk menghadap diri, ambillah satu, pegang masing-masing, pegang masing-masing. Pegang masing-masing. Satukan kedua api yang ada di lilin Anda dan hidupkan lilin. Yang ada. Ya. Ini artinya Anda bukan lagi dua, tapi akan menjadi satu. Silakan melakukan. Silakan. Sesuai dari pernyataan dari kedua orang tua Anda bahwa mereka menghantarkan Anda ke tempat ini untuk menerima penemuan pernikahan kudus. Saatnya Anda berikan salam sukacita Anda kepada masing-masing orang, kepada saudara beriman pendapatan sinar, bawalah istrimu kepada orang tua, ucapkan selamat, ucapkan salam, ucapkan bahwa inilah dan silakan mulai dari bawah, silakan begini. Silakan kepada orang tua. Ya, pegangan, jangan tinggalkan. Peluk orang tua itu. Ya, kepada saudara Sarah, bawalah suamimu kepada kedua orang tua. Ya, ucapkan terima kasih, ucapkan salam.
sekaligus memberikan akad nikah. Ya, silakan. Nanti kita masuk dalam acara penandatanganan pelaksanaan pernikahan hari ini kepada kedua mempelai. Silakan. Silakan. Silakan kembali bersama-sama. Dan saya minta ayah orang tua dari saudara Boritman Kota Sinada, Bapak Satrio. Kepada orang tua dari saudari Dita Asdita, dan saya akan menutup berita acara ini dan dengan mengatakan
kita yang terbaik untuk Tuhan. Ya, khusus bagi pengantin sebenarnya yang harusnya juga sulit, tapi tidak apa-apa. Ya, kita akan berikan kesempatan kita para hamba-hamba Tuhan yang ada di kesempatan. Terima kasih Allah, kalau kami sudah melaksanakan acara penutupan pernikahan saudara kami, murid Mantan Sinaga dan Mas Tita Tuhan telah bersatukan mereka di dalam kasih Tuhan. Kalau mereka bukan lagi satu, bukan lagi dua, tapi menjadi satu. Kalau mereka tidak lagi pribadi, tetapi mereka menjadi satu pribadi yang menginginkan. Dalam Tuhan yang memberkati keluarga ini, Tuhan yang mengurapi dan Tuhan yang menyertai mereka sampai usia tua mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, dan tetap kerjakan keselamatan dalam rumah tangga mereka. Dan hamba berdoa untuk kedua orang tua mereka, hamba berdoa untuk keluarga besar mereka, hamba berdoa untuk kami yang hadir hari ini. Biarlah semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kalau kami sudah sampai di penghujung acara ibadah kami, biarlah Tuhan yang memberkati acara selanjutnya. Biarlah Tuhan yang mengurapi acara selanjutnya. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan tidak menyakiti hati Tuhan. Apa yang kami kerjakan
sudah sangat mengasihi kami dari awal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Yesus hari ini, besok dan sampai selama-lamanya hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di atas semuanya itu Tuhan, ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak dan pantas untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, mari buka kedua tangan, arahkan hati dan pikiran. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya, sampai dalam dengan nama-nama yang baik. Kita diberkati dan percaya bersama-sama saya katakan amin. Yesus memberkati, Yesus memberkati. Silakan duduk, silakan. Dan acara selanjutnya kami serahkan kepada Mas Vito. Perlobeh kama katawag terima kasih bagi Tuhan yang kata alani rumah pagdalan ng palay pamasong-masyon ni umpah namin kapag barumay namin. Jadi ang wow bagi Tuhan terima kasih. Jadi terima kasih bagi Bapak Pendeta Gereja Bethel Indonesia ay Jemaat Kemudian Sigurang Barat. Jadi terima kasih kumaha tahun bagi tahun sampai depan. Nama raksyon pamasuk-masukan ninyo ang namin ay may bagas sa dayon. Panginduan namin panisuhod. Asi sa tongko mahita manungkon niyo pa nanyo pakuparunan nanyo. Asi doon sa ikeluarga si Tibuon sunay tumatupah di masyarakat. Das kubani nama pamili terus kubani na sayo matuga si dia paima patong to upau jadi sunai man nabi terima kasih Pak. Mola itulah mola mana di bahasa Sudina, mola di anak pendeta, ibu pendeta serta semua jajarannya. Terima kasih atas peresmian penubuhan pernikahan ibu saya dan ayah saya. Sedikit kita sudah marah beribu di sore, lumubin lagi kamu di tahun kebesaran borong manis ini. Mola di menjawab guna borong mengkokok kami. Kaya sampai itu kita pernah sampai itu apa was dorong hidup sulit. Saya dapat video dan kita buat di bekas tangiyang. Like kusina dari ibu tuku kusina semua. Akhir ahana sini tak rohani asida. Saya dimasuk Tuhan diri Tuhan. Saya tidur akaron akalas roh. Semua di masih kami selaku hasil untuk siapa guru selaku sok. Mola di kita, mola di doakan. Selanjutnya kami serahkan kepada kedua belah pihak. Mau dilanjutkan ke acara adat boleh. Mau dilanjutkan ke acara syukuran silakan Ina, silakan Ina.
Terima kasih nak kita, terima kasih kepada Bapak kita, kepada Terima Ibu Yo, Malami, lebih lagi burung beranak, kalau ke acara ini Ion, boleh perlu itu, tiki bersiapan menami, kalau di ada dulu makan siap tidak gereja, boleh bantu katakan, dari kita, sebelum makan siap, pokok memberes bola. Bali nyoba nani untuk nani nol biar nunggu si wakun minang bilbas salami pengantin salami si dokter pengantin si masalah perbedaan agama nah hadir di dari jauh baru bisa main untuk kita dikenali memperi dapat di suut pengantin selain nama bali kita akan nama korban orang baru nadong hijau siapa orang bila nabi saya tok mereka salah kita pengantin nabar lebih bali mana saya tok mereka bang Arab lebih ya berarti tinggal acara syukuran aja ya. Oke, jadi sebelum di sana kalau begitu jadi saya kira ada yang disampaikan lagi oleh kedua belah pihak. Jadi acara sekarang kalau begitu kita foto dulu, foto pengantin ya, nanti kedua orang tua baru nanti kita tutup dengan hidangan yang telah disiapkan. Nah, jadi izinkan kami foto dulu, saya sebagai gembala.
orang tuanya? Orang tua. juga. Contoh dari Pak Rana, dari pihak Pak Rana, oke.